Pernahkah terbayang dari tumpukan sampah yang tak berharga, seseorang bisa membangun istana impian? Kisah ini bukan fiksi, melainkan perjalanan nyata seorang pemulung buta huruf yang menepi segala keterbatasan, mengubah tumpukan sampah menjadi emas, dan membuktikan bahwa harapan tak pernah padam. Bersiaplah untuk terhanyut dalam sebuah kisah yang akan menguras emosi, memantik semangat, dan mengubah pandangan Anda tentang makna kesuksesan sejati. Halo semua, selamat datang di kanal kami. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum kita menyelami kisah luar biasa ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Di sebuah sudut kota yang tak selalu ramai, di mana gedung-gedung pencakar langit menjulang angkuh, ada dunia lain yang berdenyut dalam sunyi. Dunia itu adalah tempat tinggal Bapak Pardi, seorang pemulung paruh baya yang setiap hari selalu ada di tempat gundukan sampah. Aroma busuk yang menyengat adalah parfum sehari-harinya dan kotoran yang menempel di tangan adalah tanda pekerjaannya yang tak kenal lelah. Di balik keriput di wajahnya dan pakaian lusuh yang melekat di tubuhnya, tersimpan sebuah kisah pilu tentang perjuangan hidup yang tak pernah usai. Setiap pagi sebelum mentari benar-benar menampakkan diri, Bapak Pardi sudah memulai pekerjaannya, menyusuri setiap sudut kota, mengais rezeki dari tumpukan-tumpukan sampah yang dibuang orang. Kehidupan Bapak Pardi adalah potret nyata kemiskinan. Rumahnya jika bisa disebut demikian, hanyalah gubuk reot beratapkan seng berkarat dengan dinding papan yang lapuk dimakan usia. Di dalamnya, ia tinggal bersama istrinya yang sakit-sakitan, dan dua orang anaknya yang masih kecil yang wajah-wajah polosnya seringkali menampilkan tatapan lapar. Setiap hari adalah pertarungan untuk sekadar bertahan hidup, untuk memastikan ada nasi di piring dan atap yang menaungi keluarga kecilnya dari terpaan hujan dan teriknya matahari. Bapak Mardi tahu pendidikan adalah kunci. Namun ia sendiri buta huruf, tak pernah merasakan bangku sekolah. Dan kini ia bahkan tak mampu menyekolahkan anak-anaknya. Musim hujan adalah cobaan terberat bagi keluarga Pardi. Air hujan akan dengan mudah menembus atap yang bocor, membasahi isi gubuk, dan membuat mereka menggigil. Kedinginan di tengah malam. Terkadang ia harus begadang menampung tetesan air dengan ember-ember bekas yang ia temukan dari tumpukan sampah. Rasa putus asa seringkali menyergapnya. Namun ia selalu mencoba untuk menepisnya jauh-jauh. Demi istri dan anak-anaknya, ia harus kuat. Ia harus terus berjuang. Tatapan mata polos anak-anaknya adalah pengingat terkuat akan tanggung jawab yang ia emban. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Bapak Pardi tidak pernah menyerah pada nasib. Setiap malam setelah lelah mencari nafkah, ia akan duduk di teras gubuknya yang gelap, memandangi bintang-bintang, dan merangkai mimpi-mimpi sederhana. Ia membayangkan sebuah rumah yang layak, sebuah tempat yang hangat dan aman bagi keluarganya. Ia membayangkan anak-anaknya bisa mengenakan seragam sekolah, belajar membaca dan menulis, dan memiliki masa depan yang lebih cerah dari dirinya. Mimpi-mimpi itu adalah bahan bakar yang membuatnya terus bergerak, terus melangkah, meskipun rintangan demi rintangan terus menghadang. Pernah suatu ketika saat ia sedang mencari sampah di sebuah kompleks perumahan mewah, ia melihat seorang anak kecil bermain di halaman rumah yang luas dan indah. Hati Bapak Pardi terasa perih, teringat akan anak-anaknya yang tak pernah merasakan kebahagiaan seperti itu. Namun di saat yang sama ada percikan semangat yang muncul di hatinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri suatu hari nanti ia akan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Bahkan jika itu harus dimulai dari tumpukan sampah yang tak berharga. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Namun keyakinan itu begitu kuat. Tekadnya semakin membara. Setiap serpihan sampah, setiap botol plastik, setiap kardus bekas baginya adalah potensi. Ia melihat nilai di setiap benda yang bagi orang lain hanya dianggap limbah. Ia mulai belajar memilah sampah dengan lebih cermat, memisahkan plastik dari kertas, kaca dari logam agar mendapatkan harga jual yang lebih tinggi. Proses ini memang memakan waktu lebih banyak. Namun ia tahu setiap rupiah tambahan adalah langkah kecil menuju impiannya.
Ia akan buktikan bahwa dari sampah bisa lahir permata yang tak ternilai. Di tengah kehidupan Bapak Mardi yang serba terbatas, secercah harapan mulai menampakkan diri. Suatu hari saat sedang memilah sampah di sebuah gudang penampungan, ia bertemu dengan seorang juragan barang bekas bernama Ibu Sari. Ibu Sari terkenal dengan keramahannya dan kepeduliannya terhadap sesama. Melihat Bapak Pardi yang selalu gigih dan jujur, Ibu Sari merasa iba. Ia seringkali memberikan tips lebih kepada Bapak Pardi atau bahkan makanan sisa dari rumahnya. Kebaikan kecil itu bagi Bapak Pardi adalah fase di tengah gurun Sahara kehidupannya. Ia merasa ada seseorang yang melihat nilai dalam dirinya, bukan hanya sebagai pemulung. Suatu sore saat Bapak Pardi menyerahkan hasil pungutannya, Ibu Sari bertanya, "Pak Pardi, kenapa tidak coba kumpulkan botol plastik yang lebih banyak? Harganya lumayan tinggi sekarang." Bapak Pardi hanya mengangguk. Ia memang sudah mencoba, namun keterbatasan modal dan alat membuatnya sulit untuk mengangkut dalam jumlah besar. Mendengar keluhan itu, Ibu Sari kemudian menawarkan sebuah gerobak bekas yang masih layak pakai dengan harga yang sangat terjangkau. Bahkan boleh dicicil. Bagi Bapak Pardi, tawaran itu bagai durian runtuh, sebuah gerobak, sesuatu yang selama ini hanya ia impikan kini ada di depan matanya. Dengan gerobak baru itu, pekerjaan Bapak Pardi menjadi sedikit lebih ringan. Ia bisa mengangkut lebih banyak sampah dalam sekali jalan. Dan pendapatannya pun perlahan mulai meningkat. Setiap rupiah yang ia dapatkan, ia sisihkan dengan sangat hati-hati. Ia tidak menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang tidak penting. Prioritasnya hanyalah satu, mengumpulkan modal untuk masa depan keluarganya. Ia bahkan memangkas pengeluaran pribadinya seminimal mungkin, makan seadanya, dan berpakaian seadanya. Baginya, setiap pengorbanan kecil ini akan berbuah manis di kemudian hari. Namun, tantangan tak henti menghadang. Bapak Pardi buta huruf sehingga ia kesulitan dalam hal pencatatan dan perhitungan. Seringkali ia merasa kebingungan dengan angka-angka. Ia takut ditipu atau salah menghitung pendapatannya. Kekurangan ini menjadi hambatan besar dalam usahanya untuk mengembangkan diri. Ia menyadari betapa pentingnya membaca dan menulis sesuatu yang selama ini tidak pernah ia miliki. Ia merasa malu, namun keinginan untuk maju lebih besar daripada rasa malunya. Ia tahu ia harus menemukan cara untuk mengatasi keterbatasan ini. Di tengah kegelisahan itu, seorang mahasiswa yang sering berkunjung ke gudang Ibu Sari untuk penelitian bernama Budi menawarkan diri untuk mengajari Bapak Pardi membaca dan menulis. Budi adalah pemuda yang cerdas dan peduli. Seringkali melihat Bapak Pardi membaca koran terbalik dan tersenyum. Awalnya Bapak Pardi ragu, merasa sudah terlalu tua untuk belajar. Namun, Budi meyakinkannya, tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak Pardi. Akhirnya Bapak Ardi menerima tawaran itu. Dengan hati penuh harap. Setiap malam setelah seharian bekerja, ia dengan tekun belajar mengejar huruf dan menghitung angka di bawah bimbingan Budi. Proses belajar itu tidak mudah. Bapak Pardi seringkali merasa lelah. Matanya perih karena terlalu sering terpaku pada buku dan otaknya terasa berasap. Namun, ia tidak menyerah. Ia membayangkan senyum bangga anak-anaknya jika ia bisa membaca cerita untuk mereka atau menulis namanya sendiri. Perlahan, namun pasti ia mulai bisa mengenali huruf, mengejar kata, dan melakukan perhitungan sederhana. Pengetahuan ini memberinya kekuatan baru, memberinya keyakinan bahwa ia bisa mengubah nasibnya. Ia merasa seperti menemukan kunci yang selama ini tersembunyi. Dengan bekal kemampuan membaca dan menghitung yang mulai ia kuasai, Bapak Pardi merasa lebih percaya diri. Ia tidak lagi mudah ditipu. Bahkan ia mulai berani melakukan perhitungan sendiri saat menjual sampah. Pengetahuannya yang baru ini membuka mata Bapak Pardi pada peluang-peluang yang selama ini tersembunyi. Ia mulai melihat pola-pola, mengamati jenis-jenis sampah yang paling banyak dan bernilai tinggi, serta mempelajari harga pasaran. Dari sekadar pengumpul, ia mulai bertransformasi menjadi seorang pengusaha sampah yang cerdas. Ibu Sari yang melihat kegigihan dan perkembangan Bapak Pardi semakin menaruh kepercayaan padanya.
Suatu hari ia menawarkan Bapak Pardi untuk menjadi koordinator pengumpul sampah di beberapa wilayah. Tugasnya adalah mengumpulkan sampah dari para pemulung lain, menyortirnya, dan kemudian menjualnya ke gudang Ibu Sari. Tawaran ini adalah lompatan besar bagi Bapak Pardi. Ia tidak lagi hanya bergantung pada hasil memungut sampah sendiri, melainkan juga mendapatkan komisi dari hasil penjualan para pemulung lain. Ini adalah kesempatan emas untuk meningkatkan pendapatannya secara signifikan. Dengan posisi baru ini, tanggung jawab Bapak Pardi semakin besar. Ia harus belajar bagaimana mengelola orang, bagaimana mengatur jadwal pengumpulan, dan bagaimana memastikan kualitas sampah yang terkumpul. Awalnya ia merasa canggung, namun ia dengan cepat beradaptasi. Ia memperlakukan para pemulung lain dengan hormat dan adil, menjalin hubungan baik dengan mereka. Kinerjanya yang jujur dan dedikasinya yang tinggi membuat ia disegani oleh rekan-rekannya. Ia membuktikan bahwa integritas adalah modal utama dalam membangun kepercayaan. Pendapatan Bapak Pardi kini meningkat drastis. Ia tidak lagi harus berjuang keras hanya untuk makan sehari-hari. Sebagian besar keuntungannya ia sisihkan untuk ditabung. Ia teringat akan mimpinya untuk memiliki rumah yang layak dengan ketekunan dan kerja keras. Sedikit demi sedikit tabungannya mulai menumpuk. Ia merasa seperti sedang membangun jembatan emas menuju masa depan yang lebih baik. Setiap koin yang ia masukkan ke dalam celengan adalah tetesan keringat dan harapan. Pada titik ini, Bapak Mardi memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia tidak hanya mengumpulkan sampah untuk dijual ke gudang. Dengan modal yang telah terkumpul, ia mulai mencari peluang untuk mengolah sampah-sampah tertentu menjadi barang bernilai lebih tinggi. Ia melihat potensi pada limbah plastik. Ia mulai belajar secara otodidak tentang daur ulang plastik, membaca artikel-artikel sederhana, dan bertanya kepada siapa saja yang memiliki pengetahuan. Ini adalah langkah pertamanya menuju industri daur ulang. Sebuah dunia yang dulu tak pernah terbayangkan akan ia masuki. Ia memulai dari yang kecil, mengumpulkan botol-botol plastik bekas, membersihkannya, dan memotongnya menjadi serpihan kecil. Serpihan plastik ini kemudian ia jual ke pabrik daur ulang dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada botol utuh. Meskipun prosesnya melelahkan dan membutuhkan kesabaran, Bapak Pardi melihat potensi besar di dalamnya. Ia membayangkan sebuah pabrik kecil di masa depan, tempat ia bisa mengolah limbah menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat. Pintu emas telah terbuka lebar baginya. Langkah kecil Bapak Pardi dalam mengolah limbah plastik ternyata membawa dampak yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Kualitas serpihan plastik hasil olahannya diakui oleh pabrik daur ulang. Permintaan mulai berdatangan dan ia bahkan mulai menerima pesanan dalam jumlah besar. Bapak Pardi menyadari bahwa ia tidak bisa bekerja sendiri lagi. Ia membutuhkan tim. Ia mengajak beberapa pemulung lain yang ia kenal baik untuk bekerja bersamanya, memberikan mereka upah yang layak, dan mengajari mereka proses pemilahan dan pengolahan awal. Ini adalah awal dari sebuah jaringan emas yang ia bangun. Tidak hanya berhenti pada limbah plastik, Bapak Pardi juga mulai mengeksplorasi potensi limbah-limbah lainnya. Ia melihat peluang pada limbah kertas dan kardus. Ia mulai mengumpulkan dan mengolahnya menjadi bubur kertas yang kemudian ia jual kepada pabrik kertas daur ulang. Prinsipnya sederhana. Setiap jenis sampah memiliki nilai. Tinggal bagaimana kita melihat dan mengolahnya. Inovasi ini membuat usahanya semakin berkembang pesat, dan pendapatan pun terus meningkat secara signifikan. Kisah sukses Bapak Pardi mulai tersebar dari mulut ke mulut. Beberapa media lokal bahkan tertarik untuk meliput kisahnya. Dari seorang pemulung buta huruf, ia kini dikenal sebagai pengusaha sampah yang visioner dan inspiratif. Sorotan media ini membawa lebih banyak kesempatan. Banyak pihak yang ingin bekerja sama dengannya. Mulai dari pemerintah kota yang ingin menerapkan program pengelolaan sampah yang lebih baik hingga perusahaan swasta yang mencari pemasok bahan baku daur ulang. Jaringan Bapak Pardi semakin meluas, tidak hanya di lingkup lokal, tetapi juga nasional. Di tengah kesibukannya mengelola bisnis, Bapak Pardi tidak pernah melupakan keluarga. Ia memastikan istri dan anak-anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Anak-anaknya kini bisa bersekolah di sekolah yang layak, mengenakan seragam bersih, dan memiliki buku-buku baru. Ia seringkali meluangkan waktu untuk belajar bersama mereka. Akan kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Melihat senyum di wajah anak-anaknya adalah motivasi terbesarnya. Ia ingin mereka tidak pernah melupakan dari mana mereka berasal, namun juga bermimpi setinggi-tingginya. Bapak Pardi juga aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang benar. Ia seringkali menjadi pembicara di acara-acara komunitas, berbagi pengalaman dan menginspirasi banyak orang untuk tidak meremehkan sampah. Ia percaya bahwa sampah adalah sumber daya yang berlimpah dan dengan pengelolaan yang tepat bisa membawa kesejahteraan bagi banyak orang. Ia ingin mengubah stigma negatif tentang sampah dan pemulung, membuktikan bahwa profesi ini pun bisa bermartabat dan menghasilkan. Usaha Bapak Pardi terus berinovasi. Ia tidak hanya mengolah sampah mentah, tetapi juga mulai memproduksi barang-barang sederhana dari bahan daur ulang. Seperti pot bunga dari botol plastik atau kerajinan tangan dari kertas bekas. Produk-produk ini ia jual di pasar lokal dan mendapatkan sambutan positif. Ia bahkan mulai berpikir untuk mendirikan sebuah pusat pelatihan daur ulang agar lebih banyak orang bisa belajar dan mengikuti jejaknya. Impiannya semakin besar dan ia yakin bisa mewujudkannya. Setelah bertahun-tahun berjuang, menabung, dan berinovasi, impian terbesar Bapak Pardi akhirnya berada di depan mata. Tabungannya sudah lebih dari cukup untuk membeli sebidang tanah dan membangun rumah yang layak. Dengan penuh haru, ia mengajak istri dan anak-anaknya untuk melihat lokasi calon rumah mereka. Air mata kebahagiaan membasahi pipi mereka saat membayangkan akan tinggal di rumah yang kokoh dan nyaman. Bukan lagi gubuk reot yang bocor. Momen ini adalah puncak dari perjuangan panjang mereka. Proses pembangunan rumah dimulai. Bapak Pardi ikut turun tangan, mengawasi setiap detail, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Ia ingin rumah ini menjadi simbol dari kerja keras dan ketekunan. Bukan hanya sekadar bangunan. Rumah ini adalah perwujudan dari impian yang dulunya terasa mustahil. Setiap dinding yang berdiri, setiap atap yang terpasang, adalah bukti bahwa harapan tak pernah mati dan bahwa dari tumpukan sampah pun bisa lahir sebuah keindahan yang tak terduga. Dan tibalah hari yang paling dinanti-nantikan. Peresmian rumah baru Bapak Pardi. Sebuah rumah yang luas, bersih, dan nyaman. Lengkap dengan taman kecil di halaman depan. Aroma cat baru bercampur dengan aroma bunga-bungaan. Menciptakan suasana yang hangat dan penuh kebahagiaan. Tetangga, rekan kerja, bahkan beberapa pejabat pemerintah turut hadir untuk memberikan ucapan selamat. Mereka semua kagum dengan transformasi luar biasa yang dialami Bapak Mardi. Dari seorang pemulung yang tak punya apa-apa, kini ia memiliki sebuah istana impian. Yang paling mengharukan adalah melihat kebahagiaan di mata istri dan anak-anak Bapak Mardi. Anak-anaknya berlarian riang di dalam rumah, menjelajahi setiap sudut, merasakan kehangatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Istrinya yang selama ini selalu sabar mendampingi tak henti-hentinya meneteskan air mata bahagia. Mereka tidak hanya mendapatkan rumah baru, tetapi juga kehidupan baru. Sebuah masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Bapak Mardi telah menunaikan janjinya. Meskipun sudah sukses, Bapak Mardi tidak pernah melupakan akarnya. Ia tetap rendah hati, tidak sombong, dan tetap menjalin hubungan baik dengan para pemulung lainnya. Ia seringkali berbagi pengalaman dan memberikan motivasi kepada mereka bahwa siapapun bisa meraih kesuksesan asalkan mau bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Ia tidak ingin melihat orang lain putus asa karena ia tahu persis bagaimana rasanya berada di titik terendah. Keberhasilannya adalah untuk menginspirasi orang lain. Kisah Bapak Pardi menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa pendidikan formal bukanlah satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Dengan ketekunan, kemauan untuk belajar, dan keberanian untuk berinovasi, siapapun bisa mengubah nasibnya. Dari sampah, ia telah menemukan emas bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk martabat, kebahagiaan, dan kemampuan untuk membawa perubahan positif.
bagi lingkungannya. Ia adalah contoh nyata bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan. Kesuksesan Bapak Mardi tidak hanya berhenti pada pembangunan rumah mewah. Ia terus mengembangkan usahanya, mendirikan pabrik daur ulang kecil yang mempekerjakan puluhan orang. Sebagian besar adalah mantan pemulung atau orang-orang yang kurang beruntung sepertinya. Ia memberikan mereka pelatihan, kesempatan kerja, dan tentu saja harapan. Bapak Pardi percaya bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa mengangkat orang lain dan menciptakan peluang bagi mereka. Ini adalah warisan terbesarnya. Pabrik daur ulangnya kini menjadi salah satu pionir di kota tersebut. Memproduksi berbagai macam barang dari limbah daur ulang yang berkualitas tinggi. Pemerintah kota bahkan menjalin kerjasama erat dengannya untuk mengelola program sampah kota menjadikan kota tersebut lebih bersih dan lestari. Bapak Pardi tidak hanya menciptakan kekayaan pribadi, tetapi juga berkontribusi besar terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adalah pahlawan lingkungan. Tanpa tanda jasa, anak-anak Bapak Pardi tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan berbakti. Mereka tidak hanya sukses dalam pendidikan, tetapi juga memiliki jiwa sosial yang tinggi, terinspirasi dari perjuangan dan keteladanan orang tua mereka. Mereka aktif dalam kegiatan sosial, membantu anak-anak kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan, dan terus menyebarkan pesan positif tentang pentingnya daur ulang. Mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan dan impian Bapak Mardi. Meskipun kini hidup berkecukupan, Bapak Pardi tidak pernah melupakan masa lalunya. Ia seringkali mengunjungi tempat-tempat pembuangan sampah. Tidak untuk mencari rezeki, tetapi untuk mengenang kembali titik awal perjalanannya. Ia ingin terus mengingat dari mana ia berasal agar tetap rendah hati, dan tidak pernah lupa akan perjuangan yang telah ia lalui. Aroma sampah baginya bukan lagi bau busuk, melainkan aroma perjuangan dan kemenangan. Kisah dari sampah jadi emas adalah bukti nyata bahwa mimpi bisa diraih bahkan dari titik terendah sekalipun. Ini adalah kisah tentang seorang pemulung buta huruf yang tidak pernah menyerah pada nasib yang melihat peluang di tengah keterbatasan. Dan yang akhirnya mampu membangun sebuah istana impian bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Kisah ini adalah pengingat bahwa di setiap tumpukan sampah ada potensi emas yang menunggu untuk ditemukan. Maka biarkan kisah Bapak Pardi ini menjadi obor penerang di tengah kegelapan. Sebuah melodi harapan yang tak pernah padam. Ia adalah bukti bahwa ketekunan, integritas, dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk membuka pintu-pintu keberhasilan. Ia telah mengubah sampah menjadi emas dan yang lebih penting, ia telah mengubah kehidupan. Sebuah kisah yang akan selalu menginspirasi dan mengingatkan kita bahwa setiap orang, apapun latar belakangnya memiliki potensi luar biasa untuk meraih impian. Semoga kisah inspiratif Bapak Mardi ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Ingatlah, tidak ada impian yang terlalu besar dan tidak ada rintangan yang terlalu berat selama kita memiliki tekad dan keyakinan. Mari bersama-sama menyebarkan semangat positif ini dan terus mendukung konten-konten yang membawa harapan. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah tentang pelajaran apa yang Anda dapatkan dari kisah ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan teruslah menjadi pribadi yang menginspirasi.